Saya bersama Ketua Dewan Pertimbangan SOKSI, Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno, dan juga para wakil ketua Dewan Pertimbangan, ada Ibu Endang, ada Pak Dr. Lili. Nah, kami ingin bincang-bincang sedikit tentang kegiatan yang baru dilaksanakan, rapat perdana ya, Prof. Untuk Dewan Pertimbangan SOKSI, kami persilakan Profesor Dr. Thomas Suyatno untuk menyampaikan apa yang tadi sudah didiskusikan dan mungkin beliau akan memberikan informasi kepada kita semua. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Bapak Dr. Jenderal Roni Sompi. Betul, hari ini rapat perdana dari Dewan Pertimbangan SOKSI sebagai hasil musyawarah nasional SOKSI tahun 2025, dan memang rapat selesai pada tanggal 20 Mei, tetapi karena pengesahan dari Menteri Hukum baru saja kami terima, maka kami segera mengadakan rapat perdana. Ya. Di dalam rapat perdana dibatasi dua hal pokok yang didiskusikan dan sangat bagus forum diskusi. Yang pertama, masalah-masalah internal organisasi. Internal organisasi baik SOKSI juga masalah-masalah kegolkaran. Itu satu aspek yang dibahas dengan tanggapan yang luar biasa. Para senior, para guru besar itu juga hadir. Yang kedua, masalah eksternal. Karena Dewan Pertimbangan semuanya adalah tokoh-tokoh nasional. Begitu banyak anggota DPR, begitu banyak tokoh-tokoh lain yang bergerak pada begitu banyak bidang. Maka di dalam rapat perdana juga dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kebangsaan. Masalah kebangsaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama masalah ekonomi dan bisnis. Yang kedua masalah sosial dan politik. Yang ketiga masalah pendidikan dan pengkaderan. Itu yang dibahas. Mengenai masalah internal, baik Golkar maupun SOKSI, ada tiga topik yang dibahas. Yang pertama mengenai konsolidasi vertikal dan konsolidasi horizontal. Itu yang dibahas baik mengenai Golkar maupun mengenai SOKSI. Yang kedua masalah kaderisasi. Begitu banyak pemikiran dari para senior. Kaderisasi utamanya diperuntukkan bagi generasi muda, Gen Z. Oleh karena generasi muda, maka yang fokus kurikulum harus betul-betul hal-hal yang menarik. Itulah sebabnya maka memang kurikulum di dalam kaderisasi harus menuju ke arah perubahan paradigma baru. Paradigma lama sudah kita tinggalkan, harus paradigma baru dengan kurikulum yang baru yang betul-betul menarik bagi generasi muda. Harus ada transformasi di dalam program pendidikan, termasuk program pendidikan yang berkaitan dengan ideologi bangsa. Harus ada reformasi, cara-cara menyampaikan sesuatu materi yang substansial, itu betul-betul harus menarik bagi audiens. Perubahan paradigma, transformasi, reformasi, revitalisasi, redinamisasi, dan apapun bentuknya tetap harus hal-hal yang aktual yang diperlukan oleh audiens, khususnya para generasi muda. Masalah ketiga yang juga dibahas, masalah strategi pembinaan dana organisasi. Tidak mungkin organisasi berjalan tanpa ada dana yang relatif cukup. Hal yang mengemuka berkaitan dengan paradigma
pembentukan badan usaha, ada 2 bentuk yang tadi dibahas. Yang pertama masalah koperasi. Koperasi, mengapa kita harus juga melakukan perubahan paradigma koperasi. Paradigma lama sudah ketinggalan, sering disebut paradigma sebagai koperasi, bukan koperasi, harus diubah, harus dilakukan transformasi. Kader-kader Soksi disarankan untuk juga menjadi pelopor, pencetus ide untuk penyehatan dari koperasi-koperasi yang ada. Di sisi lain juga muncul tadi pembentukan badan usaha yang profit making tentu saja, yang menghasilkan laba dalam rangka running kegiatan organisasi kita. Itu masalah-masalah internal yang tadi dibahas oleh para tokoh-tokoh, para senior. Sedang masalah eksternal kebangsaan tetap mencakup 3 tadi. Masalah ekonomi, bisnis yang betul-betul beberapa belakangan ini menimbulkan situasi yang kurang begitu bagus. Kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, berbagai gerakan-gerakan yang terakhir sebetulnya itu kurang ahlinya para jago-jago kita, para pemimpin bangsa kita mengkomunikasikan, berdialog dengan masyarakat, sehingga terjadi gap, terjadi miskomunikasi yang akhirnya tanggal 25 dan 28 itu merupakan gerakan yang bisa berakibat setback bagi bangsa ini. Sedang yang terakhir tadi masalah gizi, masalah pangan, itu hal-hal yang juga sangat substansial, dan ada wacana tadi muncul supaya penyediaan makanan bergizi bagi para siswa itu diserahkan saja kepada lembaga-lembaga yang sebelumnya itu ada, atau bahkan ke unit-unit milik-milik dari TNI maupun kepolisian, dan juga tadi Ibu Endang itu menyarankan melalui PKK yang memang sudah sejak lama berprofesi untuk hal itu. Nah, itu kira-kira yang kami bahas, dan akhirnya diambil keputusan dari 37 anggota one team itu akan dipecah menjadi 3 masing-masing bidang yang akan diketuai bidang-bidang itu oleh para wakil ketua. Sekali lagi, ekonomi, bisnis, sosial politik, ketiga pendidikan dan kaderisasi. Kira-kira itu yang dapat kami capai pada hari ini. Kepada Jenderal Roni kami mengucapkan terima kasih bahwa segala sesuatunya disampaikan secara terbuka dan pada saat ini diliput. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Thomas Suyatno, juga Dr. Lili dan Ibu Endang yang pada kesempatan ini telah menyampaikan intisari dari kegiatan rapat perdana Dewan Pertimbangan Soksi. Terima kasih banyak Prof, Bu Endang, dan juga Pak Dr. Lili. Demikian kawan-kawan, kita jumpa lagi di rapat berikutnya. Maju terus, pantang mundur.